Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Helmi Kusuma Perdana akan memberikan simulasi atau prosedur untuk melakukan simulasi pada pengujian produk rangka sepeda menggunakan finite element analysis. Software yang akan kita pakai adalah software ANSYS Workbench. Jadi nanti rangka sepeda yang akan kita simulasi kira-kira akan seperti gambar di sini. Nah, ini ada back frame fastback di mana dia tidak memiliki pedal. Nanti rangka yang dipakai itu biasanya berbahan aluminium 6061, titanium maupun steel. Nah, untuk pendefinisian material yang saya tunjukkan pada tutorial kali ini yaitu material yang bersifat isotropik. Kemudian nantinya juga rangka sepeda ini sangat banyak dijumpai dalam material ortotropik seperti komposit carbon fiber. Berikutnya untuk pembebanan. Nanti skema pembebanan pada rangka sepeda ini ada cukup banyak tergantung penggunaannya. Nah, untuk sepeda balance bike atau fastback ini nanti dia akan diberi beban pada bagian saddle ke arah normal mengikuti dari seat tube-nya. Kemudian geometri yang akan digunakan di sini adalah elemen surface 2 dimensi, di mana nanti perlu didefinisikan nilai thickness-nya. Jadi untuk simulasi rangka itu ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama bisa secara 1 dimensi, karena di sini rangka yang digunakan biasanya adalah rangka standar berupa beam atau rod atau truss. Nah, tapi nanti perlu didefinisikan luas penampang atau cross sectionnya. Kemudian bisa juga dalam bentuk 2 dimensi, yaitu berupa elemen surface luasan, di mana nanti kita perlu mendefinisikan nilai thickness-nya. Namun kalau sudah geometri yang kita siapkan berupa 3 dimensi, nanti sudah dapat dilakukan simulasi. Oke, material yang akan kita gunakan untuk simulasi kali ini adalah material isotropik aluminium alloy. Kemudian nanti untuk pemodelan material ortotropik carbon fiber nanti bisa menggunakan ANSYS ACP yang akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, mungkin langsung saja kita buka untuk ANSYS Workbench. Saya menggunakan ANSYS Workbench 2023 R1. Ketika sudah terbuka nanti akan tampil workbench-nya seperti ini. Simulasi yang kita jalankan menggunakan analisis sistem statik struktural. Kita drag and drop. Kemudian kita ganti namanya menjadi back frame. Frame 2 dimensi. Oke. Langkah pertama adalah menentukan material. Kita cari material pada general material, yaitu aluminium alloy. Di sini ada di nomor 4. Kemudian kita klik add to A2 engineering data sampai muncul tanda buku seperti ini. Kalau sudah, kita bisa cek di engineering data source. Di outline schematic di sini ada 2 material, yaitu structural steel sebagai material default dan juga aluminium alloy yang baru saja kita tambahkan. Jika structural steel tidak dipakai juga bisa kita delete, diklik kanan kemudian delete. Oke. Berikutnya adalah import geometry. Import geometry back frame-nya yang berupa file STP. Ini namanya Big Balance Surface STP. Kemudian kita lakukan edit di space claim. Elemen 2 dimensi ini bisa kita gambar menggunakan spacecam secara langsung maupun dengan software CAD seperti Autodesk Inventor secara surface. Nah, nanti kira-kira kalau sudah terbuka akan seperti ini. Di sini bisa dilihat di bagian structure ada 1, 2, 3, ada 5 elemen surface yang perlu kita definisikan penamaannya supaya nanti tidak membingungkan dalam simulasi. Penamaan bisa kita rujuk dari slide presentasi yang sudah
saya tampilkan ini. Jadi nanti namanya bisa kita sesuaikan. Di sini kita klik untuk rename. Di sini kita namakan rename, kemudian di rename menjadi downtube. Kemudian untuk bagian berikutnya ini change state, di rename change state left. Kemudian satunya rename juga change state right. Kebalik ya, ini L. Yang ini di rename lagi menjadi right. Oke. Kemudian ini adalah di rename menjadi situ. Bagian yang satunya tube ini namanya head tube. Oke. Nanti dalam setiap elemen ini kita definisikan dengan ketebalan yang berbeda-beda, namun materialnya semuanya adalah sama, yaitu isotropik aluminium alloy. Untuk head tube dan juga seat tube nanti kita definisikan ketebalannya adalah 3 mili, kemudian untuk bagian yang lainnya adalah 5 mili. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita tutup space clamp. Kita lanjutkan di bagian model. Klik 2 kali untuk membuka ANSYS Mechanical. Model di sini digunakan untuk mendefinisikan elemen tersebut memiliki ketebalan tertentu dan juga menggunakan material tertentu. Oke, sudah terbuka ANSYS Mechanical seperti ini. Langkah pertama ketika mau melakukan simulasi dengan ANSYS Mechanical yaitu perlu didefinisikan unit yang sedang dipakai. Ini masih loading, gambarnya belum muncul. Oke, nah ini ya, sudah selesai. Apabila gambar kalian tidak muncul, coba bisa diklik klik kanan, zoom to fit, atau klik bagian geometri di project. Oke, pertama setting ukuran terlebih dahulu, bisa di bagian bawah ini. Ada namanya unit, di sini ditunjukkan metrik, milimeter, kilogram, newton, S, MV, MA. Nah, ini bisa diganti, disesuaikan saja. Untuk saat ini kita akan memakai yang ukuran milimeter dan juga kilogram newton. Metrik, milimeter, kilogram, newton. Oke. Kemudian di bagian geometri, di sini terdapat 5 elemen surface di mana ada tanda tanyanya. Kenapa? Karena kalau kalian klik salah satu, nanti di sini dia membutuhkan definisi thickness dan juga material assignment-nya. Oke, kita ubah dulu semua materialnya dengan klik semuanya dan tekan Ctrl, maka akan terpilih semuanya. Kemudian material assignment-nya adalah aluminium alloy. Oke. Kemudian kita atur satu-satu bagian head tube dan juga seat tube, kita klik Ctrl, kita berikan ketebalan 3 mili. Di bagian thickness klik 3 mili. Kemudian di sini bisa didefinisikan nilai 3 mili itu bisa didefinisikan thickness-nya ke arah middle atau top atau bottom. Nah, di sini kita akan mendefinisikan offset type-nya. Jadi nanti 3 mili itu ke arah dalam, berarti ada di bagian bottom. Oke. Langkah berikutnya, komponen yang lain, elemen yang lain, itu didefinisikan dengan thickness 5 mm, thickness-nya 5 mm. Kemudian offset type-nya adalah bottom. Kemudian untuk menampilkan keseluruhannya, apakah tadi sudah 3 mili atau 5 mili, bisa dicek di bagian mesh, kemudian di generate mesh. Nah, sekarang geometri yang sudah dimiliki, dia memiliki nilai ketebalan. Oke, ketebalannya kira-kira seperti ini. Jadi ini untuk seat tube, kemudian head tube itu ada 3 mili, kemudian bagian yang lainnya 5 mili. Untuk arah offsetnya, teman-teman tadi bisa mengatur
mau akan diatur di bottom maupun di top. Coba kalau kita ubah menjadi top. Untuk yang komponen downTube, chain stay, right maupun left. Kemudian kita lihat lagi di bagian mesh, kita generate mesh. Oke, ini lebih baik. Bisa dilihat ada perubahannya. Oke, kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya adalah menentukan connection. Karena back frame ini terdiri dari 5 elemen yang terpisah atau berbeda-beda, maka dia perlu didefinisikan sambungan antara elemen tersebut yang dinamakan kontak region atau kontak di sini. Ini mirip dengan ketika kalian melakukan constraint pada software CAD dalam mode assembly. Nah, di sini kalau dilihat di bagian connection terdapat sub kontak, di mana kontaknya terdapat 2, namun kondisi ini salah semuanya, tidak sesuai dengan hubungan antar komponen tersebut. Maka bisa kita lakukan delete untuk kedua kontak ini, klik kanan, kemudian delete. Yes. Nah, untuk memudahkan mendefinisikan kontak, maka tampilan dari back frame ini harus kita ekspor terlebih dahulu. Caranya bisa klik tab display, kemudian nanti di bagian sebelah kanan ada explode. Nah, ini bisa kalian geser sampai dia terbuka. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Kalau sudah, kita di bagian kontak kita klik kanan insert manual contact region. Jenis kontak ada banyak, namun saya tidak akan mendetailkan. Yang jelas yang akan kita pakai di sini adalah tipenya adalah bonded, di mana bonded itu bisa mendefinisikan hubungan antara 2 elemen yang kondisinya itu tetap tersambung secara sempurna. Misalnya adalah dalam sambungan las atau ketika sambungan di lem. Nah, di sini perlu didefinisikan kontak dan juga target, kemudian tipenya. Caranya, yang pertama, kita bisa zoom terlebih dahulu bagian downTube dengan headTube. Nah, kita pilih mode selectionnya edge, kemudian klik bagian downTube yang ujung ini, sambil tekan Ctrl, klik 2 kali, klik 1, 2. Ini di-apply sebagai kontak. Kemudian, karena downTube ini terhubung sempurna dengan headTube, maka untuk bagian target adalah bagian headTube yang berupa permukaan atau face. Pilih mode selectionnya face. Apply, ini sudah terpilih, kemudian di-apply. Nah, sekarang dia sudah terhubung. Di bagian kanan ini, di bagian kontak body view sudah terlihat bahwa headTube dan juga downTube sudah terhubung. Lakukan hal yang sama untuk bagian yang lainnya. Contohnya di bagian bawah ini. Jadi untuk membuat kontak lagi, klik insert manual contact region, kemudian pilih edge untuk bagian chain stay kanan. Ini di-apply sebagai kontak, kemudian permukaannya yaitu yang menghubungkan downTube ini, yaitu permukaan ini. Ada 3 permukaan kira-kira. Kita apply di bagian target. Tipenya adalah bonded. Secara default mereka akan bonded. Kemudian insert lagi kontak yang bagian yang lain, pilih mode edge, kemudian klik 2 kali bagian edge dari chain stay sebelah kiri sampai ada tanda warna hijau seperti ini, kemudian apply sebagai kontak. Kemudian pilih mode selectionnya adalah surface, pilih downTube bagian permukaan ini 3, kita apply sebagai target. Tipenya adalah bonded juga. Kemudian 1 kali lagi yaitu kontak, insert manual contact region, yaitu ada di bagian downTube dengan settube. Di sini pilih edge, kemudian pilih edge lubang dari downTube ini, yaitu klik 2 kali pada permukaan edge-nya. Ini apply sebagai kontak. Kemudian karena ini ada 2 bagian yang menghubungkan downTube dengan settube, maka dipilih juga 2 kali. Yang kedua adalah di bagian bawah, bisa klik 2 kali, kemudian di bagian
diklik 2 kali, kita ulangi, klik 2 kali, kemudian ditambahkan di bagian kontak. Targetnya adalah komponen permukaan dari komponen situ. Pilih surface, kemudian pilih situ, kemudian di targetnya di apply. Nah, ini sudah terhubung. Jadi yang namanya kontak dan juga target, dia harus komponen yang berbeda, harus komponen yang terpisah. Semisal di sini, ini ada dua edge atas dan bawah, dia merupakan satu kesatuan. Boleh diatur sebagai kontak semuanya atau target semuanya. Namun tidak bisa di bagian atas nanti target, di bagian bawah ini kontak, karena masih dalam satu kesatuan komponen, yaitu down to. Oke. Jadi di sini ada 4 model kontak berupa bonded. Berikutnya adalah melakukan mesh-nya, kita lakukan default seperti tadi di awal sudah kita lakukan. Kemudian bisa kita melakukan pendefinisian beban dan juga kondisi batas. Sebelumnya kita bisa tampilkan ini dalam mode ketika terakit, yaitu di bagian display, export, di reset. Dia sudah terhubung kembali. Kemudian pembebanannya bagaimana? Menurut beberapa analisa kita atau melihat rujukan dari beberapa jurnal, contohnya seperti ini, nanti kita simulasikan bahwa di bagian head tube dan juga ujung dari chainstay itu berupa fixed support dan bebannya ada di bagian seat tube. Seat tube nanti bisa kita asumsikan misalkan 700 Newton gitu. Langkahnya, kita klik kanan di bagian static struktural, insert, pilih fixed support. Fixed support pertama ada di bagian head tube, yaitu elemen permukaannya. Kalau sudah terpilih nanti warnanya hijau seperti ini, kemudian di apply dan berubah menjadi warna biru. Masukkan lagi satu fixed support, insert fixed support. Fixed support berikutnya ada di bagian ujung dari chainstay. Di sini, ini yang dipilih adalah bagian permukaan atau bagian edge ini saja. Kemudian pilih edge, klik 2 kali, apply, kemudian klik yang bagian kiri, klik 2 kali, tambahkan. Di sini ada 6 edge yang menjadi tumpuan di belakang. Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan beban, insert, pilih force. Force ini diletakkan di bagian seat tube, yaitu di bagian edge paling atas. Seperti ini, kemudian kita apply. Kemudian masukkan nilainya, yaitu 700 Newton. Nanti nilai 700 Newton dalam kenyataannya bisa didefinisikan sebagai beban dari pengguna. Nah, beban penggunanya berapa, kemudian dipertimbangkan juga nilai dari safety faktornya. Nah, beban yang di sini bekerja, dia arahnya normal ke arah bawah harusnya. Nah, ini masih ke atas, jadi kita pilih di bagian direction, ini diklik. Kemudian nanti akan muncul tanda panah hitam dan juga merah. Untuk mengubah arahnya kita tinggal klik tanda panah ini. Maka dia akan mengarah normal ke bawah. Karena kita apply by-nya adalah surface effect. Oke, ini kita apply. Maka sekarang sudah arahnya ke bawah. Biasakan sebelum melakukan running atau solve, ini di save terlebih dahulu di bagian workbench, pilih file, save. Oke, kalau sudah di save, kemudian bisa dilakukan solve. Tunggu sebentar hingga proses kalkulasi selesai 100%. Nah, oke, ini sudah selesai. Bisa dilihat di bagian solution information, di solver output, kalau di drag terus sampai bawah nanti akan ada keterangan run complete. Berarti sudah selesai. Lalu untuk menganalisa hasilnya, apa saja yang mau dicari? Misalkan yang dicari adalah insert, masalahnya adalah von Mises stress dan juga nilai deformasi. Maka kita di bagian solution bisa diklik insert stress equivalent von Mises, kemudian insert lagi deformation total, kemudian ini kita evaluate all result untuk menampilkan kontur deformasi dan juga stresnya. Diklik equivalent von Mises stress akan muncul seperti ini, di mana nilai tegangan ya maksimum adalah 14 MPa. Oke, 14 MPa.
Kemudian untuk deformasi totalnya itu ada 0,03 mm. Nah, ini deformasi total ada di bagian situ. Kemudian equivalent stressnya maksimum bisa dilihat di bagian result. Nanti di klik maksimum, maka dia menunjukkan titik maksimumnya ada di sambungan antara chainstay dengan down tube. Nah, itu bisa diimprove, diperbaiki atau ditingkatkan kekuatan materialnya. Kemudian langkah satunya lagi bisa mencari nilai safety factor. Pilih insert, pilih stress, untuk safety factor bisa pilih insert, pilih stress tool, kemudian pilih make equivalent stress. Misalkan menggunakan kriteria kegagalan dari equivalent stress. Kemudian di bagian stress tool kita evaluate all result. Kemudian tanda plus ini diklik, nanti akan muncul safety factor, di mana nilainya adalah 15 semuanya. Kenapa? Karena di sini nilai stres yang terjadi itu adalah sangat kecil dibandingkan dari kekuatan material aluminium alloy. Misalkan kita ubah di bagian force, ini kan 700 Newton, kita ubah menjadi misalkan adalah 2000 Newton. Kemudian kita solve kembali, maka akan terjadi perubahan nilai stres dan juga safety factor. Begitu pula dengan nilai deformasinya yang akan meningkat. Oke, ketika nilai beban yang diterapkan adalah 200 Newton, maka nilai safety factornya dia akan paling kecil ada di angka 6,59. Nah, itu ada di bagian sambungan chainstay dan juga ini down tube warna hijau. Kemudian nilai stresnya tentunya juga akan meningkat menjadi 42 megapascal. Oke, kira-kira untuk pemodelan pengujian bike frame atau rangka sepeda dengan material isotropik aluminium alloy dengan ANSYS workbench cukup. Nanti akan dilanjutkan video berikutnya yaitu pengujian bike frame ini dengan ANSYS ACP untuk pendefinisian jika bahannya adalah orthotropic composite carbon fiber unidirectional. Oke, saya kira sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.